gula, kolesterol, dan gula darah. Untuk pemeriksaan asam urat, kami kenakan biaya 20.000, kolesterol 25.000, dan gula darah 15.000. Apabila ibu menghendaki untuk mengambil paket kesehatan, tersedia dalam paket pemeriksaan asam urat, kolesterol, dan gula darah dengan berbayar 50.000. Dan juga ada sampel dari India di Solo. Silakan produsen madu dan obat-obatan herbal untuk mengatasi penyakit seperti asam lambung, batuk, diet, dan beras susu kental, aktivitas dan lain-lain. Kemudian disilakan setelah acara pengajian pada hari ini berakhir, selanjutnya persilakan untuk menanyakan hidangan yang telah disiapkan dan bisa membuat kesehatan produk kesehatan dan pasangan. Terima kasih. Surga dari keluarga, peran ibu dalam membangun generasi anak dengan tidak pernah dari suatu apapun. Acara pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Korea Saudari Anggreni Nurul Hidayah. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال رب
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ingkang dihormatan karo yaitu Ibu Siti Nur Halimah Laksmi. Ibu Siti Nur Zulaikha ingkang dihormatan penyanipun Ketua IPHI Desa Margono Bapak Haji Agus Tarmanto beserta pengurusnya, ingkang kula hormati jamaah ibu-ibu, bapak-bapak ingkang kula saged kita sebut setunggal rupa saji. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah berkenan melimpahkan karunia kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini dengan saja bisa bertemu berkumpul di Masjid Baitul Ma'mur Solo Baru dalam keadaan sehat walafiat. Allahumma amin. Ibu, bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat datang kepada Ibu Dr. Anda Hajah Siti Nur Fathiyah. Terus ini Siti Nur Zulaikha, Baptisan Kesehatan. Masya Allah, aku tadi. Selamat datang Ibu. Bagi sekitar lega atas kami Quran pengawasan bincang. Selamat datang ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Alhamdulillah, bahwasanya kita dari IPHI di Margono telah 2 kali ini menyelenggarakan peringatan Hari Ibu. Tetapi peringatan Hari Ibu yang sekarang kelihatannya lebih bagus, lebih siar daripada tahun yang dulu. Kenapa demikian? Karena tahun yang dulu dievaluasi ternyata masih ada kekurangan-kekurangan di sana di sini. Kemudian disempurnakan pada tahun ini di tahun 2025. Oleh karena itu, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Haji Agus Tarmanto dan teman-teman semuanya yang telah menjembatani, terutama ibu-ibu yang telah menyelenggarakan pengajian dalam rangka memperingati Hari Ibu. Ibu bapak yang saya hormati, bicara ibu itu kalau kita hanya 1-2 jam mungkin tidak selesai diikuti. Tapi karena situasi dan kondisi, monggo nanti kita dengarkan dengan seksama pengajian dari Ibu Hajah Siti Nur Zulaikha. Seperti apa sebenarnya peran seorang ibu, baik di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam agama maupun di dalam ketatanegaraan. Oleh karena itu, jangan sampai kita yang telah dewasa, yang telah besar, yang telah gede seperti ini melupakan peran seorang ibu. Kalau kita bicara masalah ibu, dari kita yang dilahirkan, yang tidak mempunyai daya apa-apa, yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa, disitulah dimulai adanya daya, dimulai adanya kekuatan. Dari mana itu? Dari seorang ibu. Lewat air susunya, sehingga kita bisa menjadi seperti ini. Lewat kasih sayangnya, sehingga kita bisa menjadi dewasa seperti ini. Ibu bapak yang saya hormati, oleh karena itu, mumpung ini kesempatan,
kita senantiasa berbakti kepada seorang ibu, agar jasa-jasa seorang ibu yang telah mengandung kita, melahirkan kita, menyusul kita, mendewasakan kita sampai saat ini, agar kita bisa sedikit membalas budi untuk seorang ibu. Karena tidak mungkin Bapak Ibu kita akan membalas semuanya, tidak mungkin. Karena kita tidak bisa menyusui ibu, tapi ibu menyusui kita. Nah itulah, dari segitu saja kita sudah tidak bisa membalas. Oleh karena itu tugas kita sebagai seorang anak yang dilahirkan dari rahim seorang ibu, satu adalah berbakti kepada beliau. Oleh karena itu jasa seorang ibu dimanapun, kapanpun harus senantiasa kita abadikan. Jasa seorang ibu senantiasa harus kita ingat dan doa yang terbaik untuk seorang ibu. Ibu, Bapak, hadirin yang saya hormati, saya kira saya tidak perlu mengatur Anda. Nanti biar selebihnya diterangkan oleh ibu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua TIPHI Desa Manobodo kepada Bapak Haji Agus Prawoto kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberi kenikmatan kepada kita, sehingga karena banyaknya kita tidak bisa menghitung satu persatu. Salah satu kenikmatan itu kita bisa hadir di sini dalam keadaan sehat bahagia, bisa berkumpul, bisa mendengarkan tausiah yang akan memberi manfaat banyak untuk ilmu-ilmu kita ke depannya. Kedua, mari panjatkan kita puji syukur ke Allah, dan yang kedua, mari kita panjatkan sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW sebagai uswatun hasanah kita. Semoga dengan petunjuk atau bimbingan dan contoh-contoh dari beliau, kita termasuk umatnya yang senantiasa sampai akhir zaman dan besok semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Pertama-tama saya datang terima kasih yang sebenarnya selamat datang kepada Pak Lurah, yang mana beliau sebagai pembina IPHI Ranting Matigodo sekaligus yang melahirkan, karena sebelum ini belum ada IPHI Ranting Matigodo dengan beliau sebagai kepala desa dan sekalian juga sudah berhaji, maka melahirkan atau membidani terbentuknya IPHI Ranting Matigodo. Yang kedua, saya ucapkan selamat datang kepada Ibu DRA Hajah Siti Nur Sulaiman Antas. Semoga nanti bisa memberi tausiah ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, lebih khusus untuk ibu-ibu. Saya tidak menyinggung banyak untuk ibu-ibu karena tadi sudah disinggung oleh Bapak Kepala Desa Pak Marsuki SPD. Yang berikutnya saya
berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada ibu-ibu, terutama pengurus. Yang kedua, semua jamaah yang hadir, tak terlupakan untuk bapak-bapak pengurus ranting Matigodo. Pada kesempatan baik ini, saya ucapkan selamat Hari Ibu, walaupun kita mendahului Hari Ibunya masih besok, tapi kita ambil waktu yang pas yang bisa memungkinkan bertemu banyak ibu, yaitu Hari Ibu. Maka untuk besok saya mendahului selamat Hari Ibu. Semoga dengan diperingati Hari Ibu, ibu-ibu menyadari betapa mulianya ibu-ibu sehingga sampai diperingati. Karena sebenarnya belum ada hari bapak-bapak. Maka ini menunjukkan kemuliaannya. Bahkan Rasulullah sampai memuliakan ibu 3 kali baru bapak. Berikutnya saya mengingatkan untuk pengurus, terutama IPI Ranting Matigodo, dan tak lupa anggota IPI Ranting Matigodo, mari kita saling melengkapi. Pertama, pada waktu yang baik ini saya ingatkan, mari kita merangkul saudara-saudara kita yang sudah berhaji tahun 2025. Yang belum masuk, kita ingatkan, kita ajak untuk bergabung ke grup IPI Ranting Matigodo. Yang kedua, saya mohon partisipasinya lebih untuk berikutnya. Misalnya selama ada kegiatan, mari kita menawarkan diri atau menanyakan apa yang bisa kita bantu, entah itu dengan pikiran, entah tenaga, entah barang, apalagi harta, sehingga kegiatan berjalan lebih semangat, lebih kompak, lebih meriah lagi. Kenapa kita kok perlu mengadakan kegiatan-kegiatan semacam ini? Bagaimana pesan besar kita? Salah satu tanda-tanda haji mabrur yaitu sebulan atau setelah kita beribadah haji, amal dan ibadah kita lebih baik daripada sebelum kita berhaji. Maka saat intinya mengajak untuk berbuat baik sehingga kita termasuk orang yang berhaji mabrur. Karena jaminan untuk berhaji mabrur tidak ada, tidak bukan selain jannah atau surga. Sebagaimana ada riwayat, orang yang mati kalau diberi kesempatan untuk hidup itu akan apa yang akan dilakukan, yaitu ingin sedekah. Sedekah tidak harus harta, tidak harus benda, tapi bisa yang termudah yaitu senyum, membuat orang lain senang, itu sudah sedekah. Dan kesempatan ini kita diberi kesempatan yang banyak untuk beramal sebanyak-banyak lewat ada IPI Ranting Matigodo ini. Ada suatu riwayat orang yang mencukupi kebutuhan orang karena orang tidak mampu dikasih daging selama setahun sudah dibayar penuh. Orang itu senang sekali, karena sangat senangnya sehingga berdoa sambil menangis. Orang yang sedekah itu tidak ada niat apa kecuali dengan membantu. Melihat orang yang dibantu sangat senang sambil berdoa sambil menangis, hatinya sangat renyuh, jiwanya sangat berguncang karena senangnya, bahkan sampai mengangkat penyakitnya, yaitu penyakit jantung yang sedang mau dioperasi, jadi sembuh dengan sendirinya karena senangnya hati yang menyenangkan orang lain. Sedangkan untuk jamaah umumnya yang kita undang dan hadir di sini, saya berharap nanti didengarkan tausiah dari Bu Haja Siti Nur mereka dengan baik. Karena apa? Ilmu sangat penting. Bahkan karena pentingnya ilmu mendalami amal, dan amal tanpa ilmu akan sia-sia. Maka nanti ilmunya diserap dengan baik-baik, jangan banyak cerita sendiri, karena di samping tidak dapat ilmu malah bisa memberikan yang lain. Karena pentingnya ilmu, maka ilmu
Terus karena sebenarnya dan pemerintah itu kadang-kadang memenuhi sudah usul maka perintah sama membuat aturan bunuh diri pun dia tentukan jamnya sekitar jam sekian sampai jam sekian. Suatu saat ada orang muslim lewat situ, dekat situ ada orang menunggu mungkin terlalu cepat katakan pada jam 10 mestinya dia sudah datang jam 8 atau jam berapa sebelumnya. Orang muslim itu tahu ini orangnya kayaknya mau bunuh diri, diajak. Ya saudara, mau nggak kamu ajak saya ajak sebentar. Nanti kalau kamu terlambat acaramu, kayak sebutkan bunuh dirinya, acaramu terlambat, saya ganti. Tapi saya janji tidak terlambat karena diantaranya lama. Terus orang yang diajak itu karena daripada nunggu ikut jajan mau saja. Ternyata diajak ke tempat masjid, diharapkan nanti dapat hidayah setelah berpengajian. Ternyata dia langsung tidur nyenyak. Yang membangunkan itu sungkan walaupun sudah mepet dengan waktu bunuh dirinya. Tapi kalau sudah mepet dibangunkan yang sesuai janjinya tidak terlambat. Setelah dibangunkan orang itu bilang, ini tempat apa ini? Masjid. Kenapa? Ditanya kenapa? Saya terima kasih sekali dan dibangunkan dan saya masuk sekali walaupun terlambat saya tidak akan sehingga mendapatkan rahmat dan barokahnya tidak tercinta sendiri dan ilmunya bisa mengangkat derajat ke tempat yang lebih tinggi lagi. Terima kasih. Nabi itu saya mewakili juga dari ketua panitia yang kebetulan hari ini berhalangan karena kemarin terkilir dan sakit belum sembuh, dan juga sekalian saya mintakan doa dari semua jamaah untuk Ibu Ketua yaitu Ibu Nunuk yang tinggi Esos ML, termasuk saudara kita pengurus partai yang lain Pak Indro dan Ibu Atun. Kebetulan beliau juga dapat cobaan kecelakaan tunggal. Ibu Atun di Jembatan Batu, Pak Indro di perjalanan ke Purwodadi. Semoga dengan doa kita salah satu wasilah untuk kesembuhan beliau sehingga beliau bisa sehat kembali dalam keadaan seperti semula, bisa beribadah secara maksimal, bisa beraktivitas secara maksimal, bisa menyambung terhadap kegiatan-kegiatan kita berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu pengajian dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-97 tahun 2025 Ranting IPHI Desa Widodo dengan mengangkat tema Meraih Surga dari Keluarga, Peran Ibu dalam Membangun Generasi Quran. Tausiah yang disampaikan oleh beliau Ustazah Dr. Hajah Siti Nurzulaika MS, dan pada saat ini kami mohon untuk menutupnya dengan doa. Kepada yang terhormat Ibu Ustazah Dr. Hajah Siti Nurzulaika MS, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Engkang kula bektosi kula hormati penyanipun Bapak Lurah Madikondo, Kecamatan Grogol Subarjo, Bapak Haji Marzuki SPDMN, penyanipun
pun Bapak Ketua IPHI Suharjo nggih. Leres, IPHI Nade Kondo Grogol Suharjo menyebut Bapak Haji Agus. So bapak-bapak pengurus IPHI, Masya Allah luar biasa nggih, semangat juangnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan ibu-ibunya tidak kalah hebatnya, Masya Allah luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu ingkang kula putosi, ingkang kula hormati, monggo sepindah kula dherekaken muji syukur wonten asmanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang enjang menika kita saged makempal silaturahim. Ingkang kalih monggo kita aturaken selawat salam dumateng Nabi Agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang salatipun kita tenggo mangke ing yaumil akhir. Allahumma amin. Ingkang salajengipun kula tetepan kula Siti Nurjulaika, kula mantan berita kanker stadium sekawan Bu Bapak. Dokter ngendikane kula namung kanker umur 6 bulan. Kula pasrah boten ngarsanipun Allah. Ingkang kagungan umur menika Allah mboten sagedipun dicepetke utawa dikirani gitu. Alhamdulillah qadarullah kula ikhtiar maksimal, tawakal pasrah, tasih pun tambah umur 3 tahun ngantos 4 bulan menika. Alhamdulillah. Dereng cekap Bu. Dados kenging kanker stadium 4 ingkang sampun dikemo sampai 60 kali, disemak 60 kali, pengobatan panjang selama 5 tahun. Raosipun sampun pasrah. Ya Allah, nyawa ini hanya milikmu ya Allah. Hamba berserah diri total. Ampunilah dosa-dosa saya, semoga bisa sebagai penggugur dosa menika. Dereng rampung tahun selikur kula dipun paringi ganjaran Allah pahala malih kenging COVID-19 arep kula sampun petak sedaya. Menawi tata lahir kula menika sampun dipun timbali Allah wonten muwarti kalih minggu. Nah iki ternyata jebul Allah tasih maringi umur malih. Ya Allah, alhamdulillah tegesipun kula tasih dipun paringi umur kedah terus pasrah, tawakal, tawadhu, taqwallah sampai akhir hayat kanthi panjenengan husnul khotimah. Nggih Bu Bapak sedaya. Apapun yang kita lakukan semuanya tidak lepas dari mohon pertolongan Allah, tawakal kepada Allah dan hanya menjalankan apa yang dari takdir kita dari Allah. Menika Bapak. Kula sadar umur tidak ada yang tahu. Kok yo ngerti-ngerti wis gak 7 tahun. Ora krasa terus 70. Alhamdulillah pun paringi tambah umur nggih. Ora suwon namung 3 tahun. Ya Allah, mugi-mugi umur ingkang manfaati, ingkang nyangapunten sedaya kalepatan saha husnul khotimah kanthi kalimat thayyibah di akhir hayat kita. Amin. Menika ibu yang kita suwun Bapak saya. Kenapa? Harta tidak ada yang kita bawa kecuali yang kita amalkan. Anak juga tidak akan kita bawa kecuali anak soleh yang mendoakan orang tua. Ilmu juga tidak akan kita bawa kecuali ilmu yang diamalkan dan itu akan menjadi amal jariah kita. Ya Bu, leres. Alhamdulillah. Ingkang langkah salajengipun monggo dinten menika insyaallah tanggal 9 Rajab ya Bu Bapak. Masya Allah lebih keras 60 hari lagi kita sudah melaksanakan ibadah suci Ramadan. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah,
sahabat saya pagi masih ketemu, Masya Allah, ternyata sore sudah dapat lagi. Padahal habis telepon Bu, habis telepon cerita, tapi kok kayak pamit gitu deh. Perasaan kok rasanya beda aneh. Ternyata Masya Allah, sore sudah ada kabar bahwa dia ditimbali Allah setelah sholat asar, tidak sakit sama sekali. Allah Akbar. Inilah kehidupan abadi kita. Hidup di dunia ini hanyalah sangat sebentar. Hidup kita ini hanyalah mampir ngombe. Untuk itulah Bu, monggo kita senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Adapun pada kesempatan pagi hari ini saya ditimbali untuk soal Bapak dan Ibu semuanya. Bukan berarti saya lebih tahu boten, tetapi saya menyampaikan balihu ani wal ayat. Saya ingin menyampaikan kalau satu ayat karena itu perintah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya, keluarga, dan Bapak Ibu semuanya. Semuanya hanya mengingatkan pada diri saya sendiri. Selamat pada Ibu. Kita akan memperingati hari Ibu ya. Biji kenapa Bu? Biji-biji. Mulai kapan hari Ibu itu dilaksanakan di Indonesia? Bu, sejak nenek moyang kita. Mulai diadakan ketika adanya Kongres Perempuan pertama tanggal 22 sampai 25 Desember di Yogyakarta. Tujuannya apa? Untuk mengangkat bagaimana peran ibu-ibu pada keluarga dan masyarakat. Itu berlangsung terus. Akhirnya pada tahun 1946, tepatnya pada waktu itu diselenggarakannya Kepres ya, jadi jadi tahun 1959, bertepatan dengan apa yang dilakukan oleh Presiden kita bahwa tanggal 22 Desember ditetapkan sebagai Hari Ibu dengan Kepresnya nomor 309 yang tujuannya adalah untuk bukan sekedar merayakan, tetapi bagaimana ibu ini betul-betul bermanfaat untuk warga dan masyarakat. Betapa mulianya ibu. Sehingga Rasulullah pun mengatakan, ya Rasul, siapa yang harus berbakti? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Bapakmu. Ibu sampai 3 kali. Inilah pengampunan. Kenapa Bapak sebenarnya sekali? Bapak adalah Allah yang luar biasa. Bapak adalah imam yang memimpin keluarga. Tetapi ibu punya fungsi yang luar biasa. Kenapa? Satu, ibu adalah tiangnya, bukan saja tiangnya keluarga, tapi tiangnya negara. Sehingga dikatakan kalau suatu negara baik 21 Desember 2025 dalam acara pengajian akbar dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-97 tahun 2025 Ranting Ibrahim Desa Malibondo dengan para tema meraih surga dari keluarga, peran ibu dalam membangun generasi berani dan tidak pernah dari suatu apapun. Acara pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Korea Saudari Anggraini Nurul Hidayah. Kami persilakan. ibu adalah sebagai madrasah pertama bagi putra-putrinya. Yang bertemu, ya. Sejak dalam kandungan, sejak diciptakan, sudah ibu di situ memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan doa. Kenapa? Menghendaki anak
soleh dan solehah. Sehingga kita selalu mendoakan anak kita, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya. Doa kita untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, jadi anak yang soleh. Sehingga ibu-ibulah yang bertanggung jawab akan dijadikan apa anak-anak kita, Bu? Kalau yang sudah sepuh, seperti apa anak cucu kita nanti? Ibu bertanggung jawab. Maka didiklah seperti yang ada di tema ini. Bagaimana kita menciptakan generasi yang Qur'ani, meraih jannah dari keluarga. Masya Allah, tema yang luar biasa. Mudah-mudahan dari sinilah kita bersama-sama saling mengingatkan apa tanggung jawab kita. Sebagai orang tua, kita wajib mendidik anak kita sehingga anak kita betul-betul terselamatkan dari kesesatan saat ini. Godaan sangat luar biasa, Bu. Yang namanya medsos luar biasa. Kalau kita tidak cepat, Bu, ini ya sahabat tapi ya musuh. Karena sahabatnya dan musuh, ngapunten, Bu, semua ada di sini. Semua ilmu ada di sini, tetapi semua kemaksiatan juga ada di sini. Maka ibu punya tanggung jawab tidak ringan, harus memantau bagaimana anak kita. Padahal ibu sekarang anak-anak itu sudah SD, kalau aja, Bu, ngapunten, semua materi sudah dari situ. Mempelajari materi mencarinya dari situ. Padahal di situ peristiwa karena maksiat. Naudzubillah min dzalik. Maka mudah-mudahan pemerintah juga waspada, betul-betul diterapkan bahwa medsos hanya bisa dimanfaatkan untuk anak-anak 16 tahun ke atas. Mudah-mudahan ini betul-betul dilaksanakan harapan kita seperti itu. Kenapa? Karena itu Masya Allah, kalau belum siap mental, anak akan jadi rusak. Maka nggak aneh pangapunten saja. Kalau di sini saya yakin nggak ada pangapunten itu. Ada anak masih SMP, pangapunten sekali. Sudah pamit di sekolah, ternyata minggu lalu dengan siapa? Dengan orang dari rumah. Dapatnya dari mana? Dari Facebook, dari WA. Astagfirullah, ini yang terjadi. Maka waspadalah. Inilah tugas ringan dan sangat berat bagi kita semua. Ringan kalau kita mendasari semuanya dengan Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita akan selamat. Gak perlu khawatir, Bu, tenang. Kenapa? Kita sudah memberikan fondasi dasar kepada keluarga kita dari kandungan, lahir sampai kecil di TPA, di sekolah agama, diberikan ilmu agama, diajak ngaji setiap saat. Kita sangat bersyukur orang tua kita sekarang luar biasa. Anak-anak disekolahkan ke pondok pesantren, yang sekolah negeri disekolahkan diberikan ngaji dan sebagainya. Inilah langkah yang membuat kita bahagia dan tenang. Pokoknya itu loh dasarnya. Kalau kita sudah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah pada keluarga kita, insya Allah ibu, adik, bapak tenang. Ini bagaimana kewajiban ibu pada anak. Kalau ibu yang dijentrek itu terlalu kantor jambu. Nikmawar ini ibu dengan anak. Sekarang bagaimana kewajiban ibu sebagai istri? Ini punya paling pokok. Karena apa? Surganya istri itu adalah ridhonya suami. Kalau suaminya nggak ridho, lucu nekat, Bu. Pak, pulang jenazah kita. Tinten bapak mana betul, Pak. Bapak dengan selama ini, wes, Bu, anak-anak generasi muda jangan. Siswi jangan, Bu, jangan ngaji. Oh, saya ngaji itu kasih warna. Saya ngaji sih suami 50 tahun ke atas. Ajak yang muda-muda. Kan di anak-anak kita yang SMP, SMA, SD, ajak. Kok boleh orang itu? Buat apa? Kalau itu ujianmu, tak apa-apa, ajak.
kok rasa orang gitu. Ya ini lare-lare ngejak itu Pak. Ribut ya Pak, ya saya akan cari. Kenapa? Ya, anak-anak juga perlu mengenal dunia luar, tetapi jangan lengah dari pengawasan orang tua. Ada di jalan global, anak-anak bisa berat tanggung jawab bapak-bapak pada keluarganya. Punya tanggung jawab bukan sekedar mau main, ngayomi, mutrani, tetapi berat semua. Iya, dengan kalau tanggung jawab salah satunya tidak sempurna, tentu nopo-nopo, makanya juga kita ini menjalankan takdir Allah. Pak, kok yang berdesa pernah kok Pak kita gantikan lho Pak, kok sesuatu mobil, main ke makro-makro. Astagfirullahaladzim, cepat istighfar. Ya Allah, mudah-mudahan suami saya soleh, taat kepadamu, dijauhkan dari segala kemaksiatan, dijauhkan dari segala godaan yang kau laknat ya Allah. Doa. Jangan sampai bapak pulang kerja, ibu masih pakai daster rodor-rodor, ibu. Aku ibu harus aku daster sing disenengi ibu. Terus kuwi tinggal ibu tenggih. Menikah Bu, kula namung ngimutaken kadang kula nyambak kula ibu-ibu, bahwa kula ya seneng daster kuwi kok nganti sowek to wis ditinggo terus nggih napa nggih. Enak, nyaman. Nah, ini bapak kok duwe jam apa? Aku sebelum sholat asar kudu wis wangi. Siram Bu. Ganti baju tidak harus yang bagus, tapi bersih, rapi, wangi. Ojo nganggo parfum yang malah mios. Ketika di rumah itulah kita harus bagaimana menunjukkan bakti kita kepada suami. Berbagian yang rapi, dandan yang cantik, Ibu. Aduh, harapan kita seperti itu Bu. Pun boten sempat tumbas parfum Bu. Kalah tinggi tumbas beras. Boten apa-apa. Yang penting sambutlah suami dengan senyum, ojo jabut. Ibu, wis bapak saya umur nasto, ibu dasteran obrot-obrot, jabut. Lah jabut pinten apa? Wong wayahe anak kula do bayar atau nang ketekuk. Gek sesuk ada sumbangan, pripun bocor? Kamu kok atau dicoba? Nek iki perlu berapa adikku? Kita lagi ada yang terjadi seperti itu. Apapun yang terjadi kita syukuri, alhamdulillah. Karena Allah memberikan kelebihan kita dengan menguji kita ini bentuknya beda-beda Bu. Orang yang diuji kekurangan duit, orang yang diuji kekurangan warna cantiknya. Ada yang diuji dari suaminya, ada yang diuji dari hartanya, ada yang diuji dari keluarganya, ada yang diuji dari tetangganya, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka kita doakan hari ini nanti, mudah-mudahan keluarga kita yang sedang diuji, yang ada di Aceh dan Sumatera yang baru banjir bandang, diberikan kekuatan iman, ketabahan
sudah begitu saatnya istri tahajud, ayo bu tahajud, ayo duk kami tahajud, ayo duk subuh dan sebagainya. Inilah suami, ingat juga suami. Berikutnya adalah bagaimana dengan tugas kita perempuan sebagai anak. Tentu sudah berbaktikah kita kepada orang tua kita? Insya Allah apapun yang terjadi itu adalah orang tua kita yang akan uji mungkin. Bunda, bu, wis, aku kok mulai, naik aku lah, terang le, aku dikain ambu mungkin, padahal baru saja. Uji ya bu, si blok belum dah, apa benar tak bu, ibu belum dah, ampun pak, bu sabar, soalnya ibu belum sembuh, harus bukan. Ngambil sumpah. Suami dan istri saling mengingatkan, saling menyadarkan, saling mengasihi, saling menasihati. Kenapa banyak sekali terjadi kasus bu, udah sepuh, tinggal di rumah sendiri, tidak ada siapa-siapa, anak yang satu di Jakarta, yang satu di Kalimantan, yang satu di Papua, yang satu di Surabaya. Bapak dan ibunya di rumah sendiri. Kalau ditelepon, putrane, bu, niki kula lagi ke kantor. Bu, niki kula ngambil nomriki. Sing siji ne, bu, niki putune lagi sakit. Dan sebagainya. Inilah sudah siapkah kita sebagai orang tua, bu? Kalau nanti kita sudah mengalami seperti itu, maka saat ini kita masih kuat. Bersyukurlah yang masih punya orang tua, masih punya bapak dan ibu. Saya sudah tidak punya bapak dan ibu. Kalau kangen cuma nangis, cuma bisa mendoakan anak-anak sekarang. Rabbi beri mani wa kalau sudah kangen sekali tidak kuat kantor gitu, paling kita bisa nangis, doakan dia. Kangen yang beribu. Dulu ketika ada bapak pasti si dijunjung bapak ibu. Lebaran kita ada yang dijunjung bapak ibu. Tapi setelah orang tua tidak punya lebaran siapa? Bapak ibu sudah sedo, mertua sudah sedo. Apa yang kita lakukan? Kita masih punya saudara, masih punya tetangga. Itulah maka selalu saya ingatkan diri saya sendiri. Orang tua tidak bisa kita lepaskan sampai ketika nanti. Setiap saat, setiap waktu kita selalu mendoakan orang tua kita dalam keadaan sedih maupun senang. Minimal 5 kali setelah sholat jangan lupakan doakan orang tua yang sudah menolong kita. Dan bagi yang orang tua kita masih sayang, hormati beliau. Sesulit apapun orang tua kita, sayangi, sabar. Dengan sabar dan tak. Kenapa? Dulu ketika kita masih kecil, orang tua kita merawat, menggendong kita seperti apa, beliau nggak pernah mengeluh. Ketika kita sakit, digendong setiap malam tanpa tidur, beliau nggak pernah mengeluh. Dan saat sekarang beliau sudah sepuh, jangan kita mengeluh karena kita masih punya kewajiban merawat orang tua. Itulah jannahmu, itulah surgamu. Salah satu pintu surga yang masih ada punya orang tua. Berbahagialah panjenengan yang masih punya orang tua. Bersyukur, berbahagia. Bagaimana dengan menantu orang tua kita, mertua kita? Sama perempuan hukumnya pada ibu mertua. Sayangi beliau, hormati beliau. Karena hukumnya ibu mertua sama hukumnya dengan ibu sendiri. Istri berbakti kepada suami. Suami pertama tetap pada ibunya. Demikian juga kita. Maka inilah perempuan ini. Sampai ibu sebagai orang tua, ibu sebagai istri, ibu sebagai anak. Yang terakhir,
sebagai warga masyarakat. Apa yang kita lakukan? Ibu sebagai warga masyarakat, kita ini teladan, Bu. Kita ini contoh. Apa yang kita lakukan ini dilihat oleh tetangga kita. Kalimat kita, ucapan kita, munani kita, adab kita, itu akan selalu dilihat. Jangan takut, Bu. Apapun kondisi kita ini hanya takut kepada Allah. Jangan takut pada manusia, tapi takutlah kepada Allah. Kita akan dilihat manusia, Bu, dan kita akan dilihat. Kalau baik akan dicontoh, kalau tidak baik akan dirasani. Semuanya kembalikan bahwa kita ini menjalankan apa yang bisa kita lakukan. Tetangga kita baru kesusahan, kita datang, kita bantu mereka. Itulah kewajiban kita, banyak sekali. Maka berbahagia sekali ibu-ibu yang ada di Madigondo sini terwadai dalam jamaah pengajian. Masya Allah, alhamdulillah. Kenapa, Bu? Wadah inilah yang akan saling mengingatkan kita, yang akan saling memberitahu. Ayo pengajian, ayo kegiatan sosial, ayo ini, ayo itu, dan sebagainya. Sehingga semuanya akan selalu menyapa, assalamualaikum, dengan senyum, dengan wajah cerah, dengan bahagia. Ini ya, Bu. Dan yang terakhir, saya mengajak kepada Bapak dan Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini. Tadi beri waktu 45 menit, ya, sudah saya maksimalkan. Saya mengajak kepada ibu-ibu karena saya bergerak di bidang kesehatan dan tidak ingin Yowis ini kalau Pak Lurah menginginkan keterkaitan dengan kesehatan. Saya mengingatkan pada ibu-ibu semua, yuk kembali pada pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu pripun, Bu Yul? Satu, hati yang semeleh. Nomor satu, Ibu, hati yang semeleh, hati yang pasrah. Pasrah ke siapa? Pasrah kepada Allah Ta'ala. Izin Ibu sudah. Yang kedua, selain pasrah, kita hendaknya mengatur pola makan kita, pola istirahat kita, dan pola olahraga kita. Yuk, kita selebrasi bersama-sama, nih. Pola makan kita. Saat ini itu nomor-nomor serba instan, ya, Bu. Sing jenenge mie, sing jenenge Kentucky, wes pokoknya ikut topik sampai anak-anak yang dibully sing dibully. Apa berarti nggak boleh, Bu? Boleh, silakan, tapi jangan keseringan, jangan dijadikan kebiasaan. Baik, Ibu, pokoknya kalau di gudang, di almari sudah ada persediaan mie itu udah tenang, Ibu. Ono mie, ono telur, ono niku sing abang-abang Ibu, wah pernah aja gitu. Padahal pangapun itu banget. Bukan kita berarti mencari tren betul, ya, Bu, ya. Pangapunten barangkali ada yang pengusaha bakmi goreng, bakmi godok, bakmi ayam dan sebagainya. Pangapunten. Yang perlu ayo sinau. Kalau kita makan mie itu, Bu, ngapunten ya, ngapunten. Sing merek-merek pabrik itu, merek-merek dari supermarket itu, Bu, 3 hari dicerna baru bisa dikeluarkan dari perut kita. Bahaya betul, Bu, karena ada zat kimianya sehingga sulit dicerna. Ngapunten, ada buranya, ada kostiknya. Wong lorin bukan kayak bakmi dan ngerti. Begitu ngerti bakmi ini lo tutup. Lo lanjut dia lo rasa nganggu burak, rasa nganggu kostik soda.
Maka khusus kita ya, alhamdulillah. Maka seperti kalau niku asli lagi waktu bilang, tapi karena semangat, mari, atau kita suasana ibu alhamdulillah. Berikutnya, pola makan ibu. Jadi ibu jangan konsumsi dengan ngomongin anak-anak. Ada jenis sop belaka, ada jenis mila, ada lagi yang namanya takilan. Buat sendiri. Ibu lebih baik membuat makanan-makanan itu sendiri kalau anak-anak kita suka. Oh, gampang sekarang, tutorial juga sudah banyak gitu ya. Sehingga dari situ tadilah Bu, apunten, wis makanan, belum yang minuman Bu, apunten. Saat ini apa-apa minuman serba instan ya Bu, mau rasa jeruk, mau rasa apapun, sasetan tinggal kopi, apapun tinggal. Sedangkan semuanya itu adalah perasa sintetis, sehingga dari pola makan yang seperti tadi dan pola minum seperti tadi, apunten, termasuk minuman-minuman soft drink itu, apunten, itu berdampak sangat tidak baik untuk kesehatan keluarga kita. Maka nggak aneh sekarang ini, saat ini masih anak-anak di bawah 15 tahun sudah banyak yang anak cuci, banyak anak yang obesitas, ada anak sudah kena serangan jantung dan sebagainya dan sebagainya. Semua bermuara dari pencernaan yang penuh dengan racun. Kalau pencernaan sudah penuh dengan racun, larinya kemana? Ke seluruh tubuh. Ibu sukanya masak pakai santan, semua goreng-goreng, kalau tepung-tepung, dampaknya apa? Kolesterol kita jadi naik. Kalau sudah kolesterol naik, larinya kemana? Tensi juga naik, gula jadi naik, dan sebagainya. Kalau gula sudah naik, larinya kemana? Kemana-mana. Ke ginjal, ke pankreas, ke liver, semuanya kena. Maka kembali pada pola hidup sehat, pola makan yang sehat. Yang ketiga, pola olahraga. Berolahraga dari rumah meja, gerakkan kaki, tangan, tubuh. Walaupun di rumah yang sudah pakai kursi, syukur jam 8 ibu-ibu jalan. Bukan punten, kita ini kadang-kadang kebalik nih, jalan kaki pagi. Yang terbaik adalah kita kasih sinar matahari, dapat vitamin D. Jam itu Bu, jam 10. Pun panas loh Bu, mungkin. Jadi jam 8 kita olahraga, berjemur dan sebagainya, aktivitas dan sebagainya, ibu-ibu jam 8. Ini kembali pada pola hidup sehat. Yang terakhir, pola istirahat. Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita setelah sholat isya segera tidur awal, sehingga nanti sholat tahajud bangunnya bisa lebih awal. Didahului oleh Rasulullah, jam berapa bangun langsung mandi. Itulah konsep sehat ala Rasulullah. Kalau kita bangun jam 2 langsung mandi, itulah pola sehat dari Rasulullah. Sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat, dan sholat-sholat sunnah yang lain, sambung sholat fajar, sholat subuh, sholat suruh dan sebagainya, dan terus sehingga tidak ada kamu setelah sholat subuh tidur. Tidak boleh. Sebaiknya itu kita hindari. Oke. Nah, inilah kata-katanya dengan pola hidup sehat. Pramila pangapunten, ada titipan dari Bu Retna depan sana. Nanti kalau ibu-ibu ada yang bersama konsultasi berkaitan dengan kesehatan, silakan Bu Retna, di sana ada kegiatan cek gula darah, cek asam urat dan kolesterol di sana. Saya tidak tahu seperti apa nanti masalahnya dan berapa bayarnya di sana. Itu yang kalau memang punya masalah sakit. Dan ada juga bagaimana membersihkan kerak-kerak usus dan lambung bagi yang ingin dan belum pernah membersihkan, silakan bisa
Ibu adalah penentu dalam keluarga, anak kita, suami kita, lingkungan kita, dan masyarakat. Tugas yang tidak ringan. Akhirnya, apabila apa yang saya sampaikan telah berkenan, nyuwun agung samudra barang sami, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang takwa, yang soleh dan soleha, punya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Qu anfusakum wa ahlikum naran at-tahrim ayat 6. Inilah sebagai pesan pribadi saya kepada Bapak dan Ibu semuanya. Mohon maaf bila kurang berkenan. Pasti gue kalau 5 menit di pas kalau ingin panjang-panjang tapi cukup ya. Baik, pangapunten doa nanti saya takut kualat ada bapak-bapak. Terus kunti panitia. Doa langsung ya saat sholat. Baik, monggo ibu kita nyuwun kepada Allah sekali lagi apa yang kita terima hadapi dengan ikhlas, apa yang kita hadapi saat ini terima dengan penuh syukur. Ojo Rasulullah, ojo gampang marah, jangan juga. Baik, saya mari ibu yang hadir ada ibu, monggo bu kita sampaikan dengan betul-betul hormati nyuwun kepada Allah dengan doa khusus. Nanti ibu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan yu'affiru nasibah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warzuqni wasi'a wa halalan thayyibah. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmata